Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo brosis, om, tante, dan om apa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview mobil Honda CR-V yang terbaru facelift tahun 2021 warna hitam. Sekilas kalau dari bodi sampingnya sama belakang itu nggak banyak perubahan, cuma di bagian depan itu kelihatan banget di perubahannya yang bagian bumper ini. Jadi kesannya itu dia lebih gagah dan ada bumper warna hitam ini plastik yang dari kiri ke kanan melebar nih. Nah, tapi sekilas lampunya semua sama. Nah, yang membedakan ada di bagian lampunya, yaitu di bagian sennya. Sennya ini kalau yang sebelumnya belum sekuensial. Sekuensial itu kayak mobil Lexus gitu ya. Dia jalan-jalan gini sennya. Terus lampu utamanya dan semuanya sudah menggunakan LED. Ini lampunya. Di sini ada DRL warna putih. Terus ada fog lampnya yang warnanya juga sudah menggunakan lampu LED warna putih. Oke. Terus ini logonya, ada logo Honda. Nah, di bawah logo Honda ini terdapat salah satu fitur canggih, yaitu namanya Honda Sensing. Nah, ini baru banget ya. Cuman emang modelnya agak aneh. Kalau di Honda Odyssey yang terbaru, dia tuh nyatu dengan logo. Kalau di Honda HR-V ini ada di bawah logo. Jadi kayak apa ya gitu ya. Agak ada yang aneh kalau orang yang nggak ngerti. Ternyata Honda Sensing ini gunanya buat safety-nya. Dia ada adaptive cruise control dengan low speed follow. Jadi kalau kita bawa mobilnya ini, kita bisa nyalakan cruise controlnya. Kalau mobil di depan rem, dia bisa ngikutin kecepatan yang ada di depannya. Jadi dia ikut ngerem juga. Kalau mobilnya kenceng lagi, yang di depan kita, dia juga ngikutin supaya kenceng lagi. Kemudian ada juga fitur auto high beam dan lane keeping assist system. Ya, kita di bagian sampingnya nih. Dia dari tipe yang sebelumnya sudah ada ini ya, namanya fender gitu di bagian sampingnya warna hitam. Terus velgnya ini sama-sama ring 18, cuman modelnya itu berubah ya. Ini two tone juga, tapi bentuknya tuh kayak kelopak bunga, warna silver dan polish gitu. Ini menggunakan ban Bridgestone, tipe bannya itu dweller ya. Untuk ukuran bannya ini 235 per 60 ring 18. Untuk pengeremannya bagian depan sudah menggunakan cakram dan bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Nah, ini yang tipe facelift ini kelihatan kalau bodi sampingnya tuh lebih banyak bodi plastiknya nih. Oke, terus ini ada spion dengan lampu sen, sudah LED juga. Terus di jendelanya sudah dilengkapi ada variasi krum-kruman. Kita lihat lagi di bagian handle-nya. Handle-nya ini sudah keyless ya. Jadi kalau kita mau buka cukup dimasukkan aja tangan kita. Kalau kita mengunci, tekan tombol ini. Terus tekan sekali lagi buat tutup spionnya. Oke, terus tapi dengan catatan kuncinya kita kantongin ya. Ya. Dari samping modelnya nggak ada yang berubah ya dari sebelumnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Ya, untuk di bagian belakangnya modelnya masih mirip banget ya sama yang pre-facelift. Sekarang kita lihat di bagian lampunya. Lampunya juga masih sama. Di sini ada lampu sen, tapi lampu sennya ini sudah LED, tapi nggak kayak di depan. Dia nggak sekuensial, jadi cuma nyala aja. Terus lampu malamnya itu LED juga di sini. Kalau lampu remnya dia nyala di sini aja. Ini lampu mundurnya masih halogen. Dan warnanya kelihatan beda ya, karena nih kalau yang sekarang di dark smoke, jadi agak gelap gitu buat lampu belakangnya. Untuk atasnya ini udah panoramic sunroof ya. Masih ada CPU. Ini spoiler, ada lampu spoiler juga LED. Ada defogger, ada wiper, dan ini dia. Ini aslinya kelihatannya kalau di kamera kayak krum-kruman ya. Cuman ini kata orang biasanya disebut dark chrome. Ya dia agak-agak kuning-kuning gitu sih, nggak terlalu cerah. Terus di sini ada bacaan Prestige VTEC Turbo. Dan di bagian bawah ini ada sensor parkir ya, 4 buah. Kalau di depan nggak ada. Nah, ini ada knalpot yang dulu tuh bentuknya tuh bulat-bulat. Sekarang dia berubah kayak
agak gepeng gitu kiri kanan, nih aktif ya. Cuman kelihatannya tuh agak turun, harusnya sih agak dinaikin, jadi agak dicoak di bagian bempernya ini biar kelihatan lebih tinggi dan kayak nggak variasi gitu. Kalau ini kesannya kayak ditambah variasi gitu. Oke, di sini ada reflektor. Ada kamera mundur 3 bagian, nanti kita lihat di bagian interior. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi kamera 360 derajat. Ini penampakan bagian belakangnya. Oh ya, pasti nanya ya, kenapa mobilnya bisa kinclong banget gini? Karena ini habis kita full detailing dan kita nano ceramic coating ya. Walaupun mobil baru, biar setahun 2 tahun tuh tetap kelihatannya seperti ini nih. Tetap kelihatan wet look, perawatannya mudah. Kalau buat kacanya tuh di coating biar nggak jamuran. Body-bodinya juga biar kelihatan wet look terus dan nggak gampang baret. Karena ada pelapisan lagi ya untuk nano ceramic coating itu. Kita kasih garansi 2-5 tahun. Oke. Kita lihat. Oh ya, sekarang kita buka bagasinya. Ya, di belakangnya juga sudah ada fitur baru namanya kick sensor gitu ya. Jadi bisa buka pakai remote, bisa buka dari depan, dan bisa buka juga dari sini. Sekarang bisa juga kita buka dari kaki. Maksudnya itu tanpa disentuh. Tapi dengan kondisi sudah dibuka ya mobilnya, dan ini khusus buat yang tipe Prestige. Jadi kaki kita tinggal taruh aja gini. Ini otomatis kebuka. Oke, kenapa nggak terlalu tinggi ya bukanya? Selain buka juga bisa tutupnya dari sini. Bisa pakai remote juga, bisa juga pakai kaki lagi. Oke, kita masuk ke dalam. Ada lampu yang nggak bisa dimatikan, berarti harus tutup rapat semua pintu ya. Kalau nggak aki bisa tekor. Ini ada tempat kayak barang, buat nutup barang gitu. Ban serepnya ada di bagian bawah. Oke, ini kayaknya bisa dilepas sih, tapi ini udah pasang. Dia 7 seater ya. Tuh, dalamnya 7 seater. Ada AC-nya. Untuk bagian belakang juga ada. Ada 4 nih, bisa digeser-geser ya. Oke, kita lihat ke bagian depan interiornya. Sebelum ke depan kita ke mesin dulu. Ini kita kunci. Ya, sekarang kita di bagian mesinnya. Mesinnya ini masih sama dengan yang sebelumnya ya, yang pre-facelift. Ini menggunakan 4 silinder segaris DOHC VTEC Turbo dengan turbocharged dan sudah menggunakan direct injection. cc-nya ini 1500 cc dengan 187 horsepower dan torsi maksimumnya di 240 Nm. Ini ya penampakan mesinnya, ada bacaan trimnya dan ada tulisannya VTEC Turbo. Transmisinya semuanya CVT ya. Dia belum menggunakan hidrolik, masih ada tuas gini satu ya. Dan rangka-rangkanya semua sudah dicat sesuai dengan warna bodinya. Sudah terdapat peredam mesin juga di bagian atasnya. Oke, sekarang kita ke bagian interior. Masih baru banget ya, masih diplastikin. Jadi ini semuanya sudah soft touch. Tapi ada beberapa panel yang plastik. Ini ada wood panel juga sama yang seperti generasi sebelumnya. Teman, emang nih mobil ini harganya udah mau 600 juta loh. Cuman las-lasannya masih kayak gini. Tuh lihat, ini sama yang sebelumnya juga kayak gini ya. Tapi pintunya sih terkenal berat. Cuman las-lasannya kelihatan banget kayak sambungannya di sini nih. Oke, ini warnanya kayak chrome gitu. Wah, ini belum dibuka, masih baru banget kesannya. Pada sebulan sih mobilnya. Ini buat lipat spion, setel kiri kanan. Ini buat setel spionnya, buat ngunci pintu, ngunci jendela. Ini buat turun ini ya, bagian supir doang yang baru auto. Harganya udah mau 600 loh, autonya cuma supir. Oke, terus ini ada card holder yang cukup besar, ada speaker, ada tweeter di sini. Dia belum ada blind spot buat safety-nya ya. Jadi nggak ada tipe safety bulat blind spotnya. Biasanya kalau blind spotnya yang kayak kemarin kita bahas di MGHS itu ada di sini ya, atau biasa muncul di bagian spionnya. Oke, dia sudah keyless, ada tombol start stop engine ya. Dia ini selain bisa kita nyalakan dari dalam, dia bisa nyalakan dari luar seperti ini.
Oke, mobil ini juga memiliki fitur yang cukup canggih seperti mobil di Honda Civic Turbo, yaitu bisa kita nyalakan dari luar. Kalau mobil ini misalnya lagi jemur panas matahari, kita mau ademin dulu dengan cara nyalakan mesinnya itu. Ini remote-nya seperti ini ya. Oke, kita kunci dulu mobilnya, otomatis kan mobil kalau kita di luar pasti kita kunci dulu. Tekan kuncinya, Mas. Oke, terus kita tekan tombol yang ada di sebelah buka pintu itu. Ya, ditahan. Dia akan nyala sendiri. Nah, langsung otomatis mobilnya nyala sendiri. Kita lagi di luar dan dia mendinginkan semua ruangan di dalam kabin dengan AC-nya juga otomatis nyala. Oke, kalau kita misalnya nggak mau jadi masuk, kita tinggal tekan lagi aja tombol yang tadi kita nyalain. Atau kita mau langsung masuk juga bisa, kita buka aja mobilnya. Tapi kita harus tekan tombol start engine nih. Ada bacaannya sih di speedometernya. Dia sudah keyless ya, dan sudah ada smart entry-nya. Misalnya kita masuk ke dalam, nah itu dia ada bacaannya. Kalau kita mau nyalain to start driving, tekan rem dan push start engine-nya. Kalau kita nggak mau, kita tinggal matiin aja. Oke, sekarang kita nyalakan mesin ya. Kita dengar bunyinya. Nih, tekan dari sini. Nah, yang keren speedometernya sudah digital tuh. Kedengaran mesinnya cukup halus, 1500 cc turbo. Ya, ini dia speedometernya. Udah full digital ya. Ini 5 inch lebarnya ukurannya. Jadi kalau kita buka pintu dia kelihatan. Coba kita tutup ya. Nah, itu dia RPM-nya digital. Kita gas. Kilometernya juga digital. Ada bacaan average, ada suhu, ada kilometer, ada jam. Masih error jamnya ya. Di sebelah kanan ada bensin, ada rem tangan. Di sebelah kiri ada suhu. Ya, ini di bagian setirnya ini buat multimedia. Gede banget ya. Ada airbag, jadi airbag itu ada 6 ya. Di setir 1, di sini 1, di pilar 1, kiri kanan, dan di kursi juga ada 1 kiri kanan. Jadi ada 6. Itu airbagnya buat semua tipe varian. Jadi sekarang CR-V itu ada 3 varian, 2.0 yang 1500 CVT biasa dan 1500 CVT yang prestis. Yang kayak di ini yang prestis ya. Harganya 577 juta. Nah, ini dia buat setelan cruise controlnya ya. Bisa di setel di sini. Nanti muncul di situ tuh. Tuh, bisa kelihatan ya. Oke. Cruise control tuh kita kalau mau tes harus jalan baru kelihatan enaknya. Dan yang keren dia bisa mengikuti kalau depannya itu cruise control ini ya. Kalau kita udah kenceng, tiba-tiba di depan kita ngerem, dia akan ngerem juga, mengikuti lah yang ada di depannya itu. Terus sebelah kanan ini tombol lampunya ya sudah auto, sebelah kiri wiper juga sudah auto. Terus setelan ininya kita tes dari bawah nih, buat setirnya ya. Di mana setelannya? Oke, di bawah banget, dia sudah bisa tilt dan teleskopik tentunya. Oke. Dashboardnya nih soft touch, cuman agak keras. Ini ya, ada tombol hazard, AC-nya ada kayak lapisan chrome-nya. Nah, ini dia multimedianya, kesana lebar banget, padahal layarnya cukup kecil ya. Cuman ini sudah OEM-nya Honda, lebarnya 7 inch. Sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay, cuman harus dicolok pakai kabel. Ini AC-nya, kita nyalain dulu ya. Nyalainnya sudah ada auto juga sih AC-nya. Oh, ini dia on off-nya. Ini buat suhunya. Jadi dia sudah terintegrasi dengan head unitnya. Nah, ini ada eco on ya. Masih ada eco on nih ya. Cuman nano E-nya nggak ada nih. Nano E-nya buat suhu itu buat apa? Buat membersihkan udara sudah nggak ada di fitur CR-V yang sebelumnya sudah ada. Ini rem tangannya sudah elektrik, ada brake hold-nya. Ini giginya ya, ciri khasnya generasi yang ketiga sampai sekarang, giginya ada di tengah. Ada PRNDS.
Oke, nah kalau yang generasi yang sebelumnya tuh sering ketemu kalau ini patah ya, atau pernya copot sih. Kelemahannya si RV yang sebelumnya. Coba kita otak-atik ya dulu sedikit ya. Dia ada touchscreen. Oke. Itu dia, ini radio ya. Coba kita ke home. Itu ada bacaan audio, ada info, pengaturan, sambungan ponsel pintar, ini pakai bahasa Indonesia ya. Ada pengaturan, daftar aplikasi. Coba kita lihat ke daftar aplikasi aja. Ada browser, ada kalkulator, galeri. Widget apa ini? Galeri foto, bookmark. Oke, kita ke menu. Kita back aja deh. Kita ke pengaturan. Nah, ini ada jam ya, ada macam-macam, ada Bluetooth, kendaraan kita lihat. Nah, ini dia pengaturan sistem bantuan pengemudi, pengaturan meter, pengaturan akses tanpa kunci, pengaturan cahaya, pengaturan jendela, pengaturan buka tutup pintu belakang otomatis. Semuanya bisa di setel di sini nih. Kalau bahasa Indonesia agak aneh ya. Coba kita ke bawah, ada apa lagi? Info perawatan juga ada nih. Pengaturan meter, coba kita lihat ada apa. Tuh, suhu luar, perjalanan, volume alarm. Oke aja dulu ya, kita cek lagi ada apa lagi. Akses tanpa kunci ya. Tuh, ya pokoknya bisa diotak-atik di sinilah. Fiturnya banyak banget nih, harus dipelajari satu-satu. Bisa telepon juga ya, lewat Bluetooth. Oke, ini OEM Honda asli, bukan aftermarket. Nah, ini sekarang ini banyak buat apa namanya? Port USB-nya banyak banget, ada 2 di sini, ada tempat penyimpanan barang, ada buat taruh minuman. Ya, di sini ada armrest yang bisa maju mundur. Agak keras ya maju mundurnya. Terus ini tempat penyimpanan barangnya juga bisa dimaju mundurin. Cukup luas dalamnya. Kemudian ini kursinya sudah kursi dilapis kulit ya, warna hitam dan bagus banget bentuknya. Modelnya cuma diplastikin ya, biar rasanya masih mobil baru. Ini wood panelnya ya, sama kayak versi yang sebelumnya, nggak terlalu banyak perubahan. Ini ada black piano gitu, warna hitam. Terus di bagian pembuka lacinya ini sudah soft opening, nggak ada lampunya. Oke, terus di sini ada sun visor. Oh, belum dibuka juga sun visornya nih, tuh kelihatan ya. Cuman nggak ada lampunya nih, kiri kanan semua nggak ada lampunya. Ini juga nggak ada lampunya. Oke. Nah, spionnya nih yang turun pangkat jadi yang biasa aja. Yang sebelumnya itu lebih bagus ya. Ini jadi biasa banget. Terus ada tempat kacamata. Ini buat buka sunroof dan panoramic sunroofnya. Ini lampu-lampu bacanya ya. Kita buka. Buka sekali lagi buat buka cover belakangnya. Jadi kaca cuma bisa buka segini aja ya. Semuanya full automatic. Buka sekali lagi buat itu. Nah, oke. Sekarang kita ke roda 2 deh. Oke, kita di baris kedua. Ini plastik ya. Ada jahitan palsunya, ini wood panelnya, ini soft touch, masih diplastikin biar rasa baru banget. Nanti biar unboxing, customer kita yang unboxing. Ini ada black pianonya, belum otomatis, ada card holder di bagian bawah buat taruh minum dan barang-barang. Kemudian, nah di tengah ini ada AC ya, 2 yang terintegrasi dari AC depan. Ada port USB juga 2 buah buat ngecas HP. Kemudian nah ini buat lampu-lampu dan AC buat di belakang. Dia 7 seater, agak sempit ya buat yang 170 ke atas. Kursinya ini bisa dimaju mundurin ya. Cuman kita belum bisa buka plastiknya nih. Di sini ada armrest, ada tempat minum juga, ada Isofix tentunya. Oke, sekianlah review singkat saya di mobil Honda CR-V Prestige
tipe tertinggi ya, yang CVT tahun 2021 warna hitam. Nah, bagi kalian yang mobilnya mau kinclong seperti ini, walaupun mobil baru, bisa langsung kepoin aja Instagram kita di didi_cymax atau cek nomornya di kolom deskripsi. Buat tanya-tanya langsung WhatsApp aja ya, nggak usah ragu-ragu buat tanya-tanya tentang paint protection, nama ceramic coating, atau mau dipoles-poles mobilnya juga bisa. Oke, bisa lihat ya kinclongnya mantap banget buat warna hitam. Oke, sekian, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong. Mau detailing dan nano ceramic coating boleh langsung hubungi kita lewat channel ini atau lewat IG kita di KJV Autocare atau di didi_cymax. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.